Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman yang berada di Indonesia dan selamat sore ya untuk teman-teman yang berada di Iran. Ya, selamat sore. Selamat sore juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam 24 jam buat kalian semuanya yang di luar sana. ke kami di sini. Oh ya, perkenalan dulu San. Kan mereka belum pada kenal nih sama kita. Iya, betul. Perkenalkan, saya Laras. Dalam 1 jam ke depan ini saya akan menemani kalian semua dan silahkan yang di sana. Ya, perkenalkan juga nama saya Hasan Gonim. Saya juga akan menemani kalian semua dalam 1 jam ke depan. Oh ya, untuk podcast kali ini kita mau ngomongin apa sih San sebenarnya ya? Kali ini kita bakalan bahas pembahasan yang lagi hangat-hangatnya sekaligus cukup sensitif, tapi sering dilupakan sama orang-orang. Yaitu kita akan membahas tentang pelecehan seksual. Kita akan bahas pelecehan seksual. Jadi ini, pelecehan seksual ini cukup urgent di masa-masa kali ini, apalagi baru-baru ini ada beritanya ada yang berita gitu. Tapi sejujurnya orang-orang itu dari dulu bahkan sampai sekarang itu kurang aware sama pelecehan seksual, bahkan cenderung meremehkan gitu. Tapi mereka nggak tahu sebenarnya pelecehan ini masalahnya cukup serius, tapi sering dilupakan sama orang-orang gitu. Jadi mungkin alangkah baiknya kita bahas tentang pelecehan seksual. Apa sih itu pelecehan seksual? Terus gimana kita menanggapi pelecehan seksual itu? Apa behavior kita? Apa sikap kita terhadap pelecehan seksual itu? Iya sih, setuju banget sih San. Soalnya juga aku setuju kalau masyarakat juga meremehkan seksual harassment ini di tengah-tengah masyarakat itu. Dan saya juga punya alasan tersendiri untuk kenapa saya ingin membahas ini karena menurut saya sebagai seorang wanita, pelecehan seksual itu sangat dekat dengan kehidupan saya. Kalau misalkan kita lihat di televisi, orang beli bakso pakai jet pribadi, itu jauh dengan kehidupan saya, itu jelas jauh dari kehidupan saya. Sapa, sapa, sapa. Jangan bikin Ad orang teriak. Sapa, ad siapa yang jualan bakso di bukan jet jualan itu? bakso, jadi dia tuh artis di Jakarta, dia pingin bakso Malang, itu pakai jet pribadi untuk beli bakso Malang, ke Malang, literally. La haula Sumpah wala ada, quwata illa billah. sumpah ada. Itu sangat jauh itu dari kehidupan saya. Tapi kalau kita bicara seksual harassment atau pelecehan seksual, itu ya sebagai wanita Indonesia, ya memang sangat dekat. Jadi, gimana Ihsan? Mendingan kita bahas orang yang beli bakso pakai jet itu. Kok jadi panas saya nih. Anyway, 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 kita langsung sudah fokus. Nanti kita berarti. sudah kita sudah mendatangkan seorang tamu yang saya baca CV-nya aja dah. Aduh. Saya bacakan aja ya. Beliau ini narasi dari CV-nya beliau, narasi singkatnya, yaitu adalah Ibu Andayani, dosen ilmu kesejahteraan sosial, UIN Sunan Kalijaga, S1 Divisi Vol UGM, beliau sejak S1 sudah aktif di LSM Rifka Anissa Women Crisis Center, yaitu organisasi non-pemerintah yang berkomitmen dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan. S1-nya lagi beliau ambil di Universitas McGill, Kanada jurusan Social Work, yang dilanjutkan lagi di universitas yang sama, S2-nya, dan mengambil jurusan Social Work juga. Dan beliau di tahun 2009 pernah menjabat sebagai Board of Director Sakinah Foundation, Rifka Anissa Women's Crisis Center. Sekarang juga beliau menjadi konselor di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga UIN Sunan Kalijaga, Kepala Kantor Internasional Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, dan beliau juga aktif dalam Lembaga Pelindungan Kekerasan Seksual bagi Wanita milik UIN Sunan Kalijaga, itu PLT, Kekerasan Seksual UIN Sunan Kalijaga. Ibu Andayani,
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat malam Assalamualaikum ya, nggak Ibu. apa-apa ya. Di sini selamat malam ya. Oh iya, selamat malam juga tuh Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Laras, Hasan ya. Iya. Senang juga dengar kalian bercanda gitu ya. Saya langsung kerasa tua ya. Mati gaya lihat kalian bercanda. Tapi senang ya, intinya senang bisa berada di podcast IP Iran. Kemudian apalagi melihat keceriaan kalian ya. Senanglah kalau nanti saya bisa berbagi ya. Semoga saja apa yang saya sharingkan nanti emang benar-benar bisa mencerahkan ya dalam tanda petik. Ya, terima kasih juga Bu. Saya merasa terhormat bisa berbicara langsung dengan Ibu, apalagi dengan topik yang pas banget di koridor Ibu. Insya Allah kita semua dapat pencerahan. Amin. Amin. Oke. Kalau gitu kita langsung masuk aja ke topiknya kali ya, San ya. Oke. Hajar ya. Pertanyaan yang mendasar sih sebelum kita masuk ke kasus. Kan banyak nih kasus-kasus yang di Indonesia. Tapi sebelum itu kita ingin bertanya, apa sih sebenarnya pelecehan seksual itu? Dan apa ya, batas-batasnya itu sampai mana? Gitu, Bu. Oke. Jadi pelecehan seksual itu adalah sebuah tindakan ya yang dilakukan pelaku kepada korban ya, ketika korban itu tidak setuju ya. Kalau setuju bukan pelecehan ya, Mbak. Jadi sebuah tindakan yang berkonotasi seksual ya. Oh, iya, ya kalau suka ya bukan pelecehan dong. Itu konsensual ya, bukan suka sama suka. Tapi jadi tindakan yang berkonotasi seksual yang tidak diinginkan oleh target ya, oleh target atau korban gitu kan. Nah, kalau secara batasan atau definisi itu ada kekerasan seksual itu mulai dari sifatnya fisik kan. Kalau fisik itu ya dicolek, misalnya ya diraba misalnya ya. Kemudian kalau secara psikologis itu bisa berupa yang verbal ya. Verbal itu misalnya di komentar jorok, catcalling, komentar jorok, komentar genit, komentar mesum, itu ya. Kemudian juga misalnya sampai ajakan berhubungan seksual gitu ya, itu juga bisa. Kalau orang yang nggak mau kan itu orang risih ya, tapi kalau mau beda lagi, itu nanti kita di luar itu ya. Nah kemudian itu kan yang apa tadi, yang verbal, yang psikologis. Kemudian tapi juga verbal bisa juga yang ancaman ya, ancaman kalau nggak melayani misalnya diancam apa, diintimidasi, itu sampai seperti itu. Kemudian ada juga online. Nah sekarang itu yang menarik dalam tanda petik ya, menarik bukan berarti kita mendukung ya, tetapi maksudnya gejala yang banyak gitu dan sesuai dengan karakter dari zaman sekarang ini online. Online itu juga ngeri ya. Mungkin invisible kan ya, invisible, mungkin pelakunya kita nggak kenal, tapi biasanya dampaknya tambah mengerikan karena apa? Ancaman untuk diviralkan. Itu kan yang namanya diviralkan kan semua orang akan tahu kan dalam waktu flash gitu ya, ibaratnya dalam hitungan detik. Terus kemudian rekam di jejaknya selalu ada. Nah itu yang ketika orang mengalami pelecehan ya, misalnya dia ada salah satu kasus itu yang saya tangani kemarin itu, misalnya dia diteror oleh seorang laki-laki gitu. Ya pertamanya mungkin masih wajar ya, di WA, di video call, nggak nyangka juga gitu. Dan di video call ada laki-laki itu memperlihatkan sesuatu yang tidak pantas gitu kan, dia lagi melakukan sesuatu aktivitas seksual, kemudian itu klien saya itu mematikan handphone kan nggak langsung spontan kan, butuh waktu kan, text time ya. Terus akhirnya tapi di screenshot, jadi seolah-olah kayak kan kalau kita foto tuh kan kalau di handphone itu kan dua gitu kelihatan. Nah itu kan dia diancam disebar, Mbak, yang gitu-gitu, yang maksudnya yang wah sekarang itu ngeri gitu loh, situasinya tuh seperti itu ya. Kalau orang yang mungkin dia memang intimidasinya sedemikian ngeri kan pasti nggak kuat gitu. Nah, untungnya handphone si pelaku itu hilang ya, tapi itu kan dia ketakutan ya, nerima telepon ketakutan, ngebayangin kalau kesebar ketakutan. Nah itu jadi trauma itu. Itu ngeri, makanya itu yang online itu sebenarnya online itu mungkin apa ya? Jadi sesuatu yang nggak visible, yang mungkin tidak merasakan langsung kan, belum tentu yang kerasa langsung loh ya. Tapi itu dampaknya tuh tambah merusak kan, merusak. Apapun loh ya. Jadi bullying juga nggak cuma ngomongin pelecehan seksualisme. Kalau bullying itu melalui
yang media sosial itu atau internet itu banyak sekali ya kasus Iya, ya di Indonesia, di Korea Iya. itu iya, dampak ke korban itu tambah ngeri ya. iya, iya. Nah itu Mbak. Lagi Nah kemudian asik itu emang betul. bullying itu. Terus kemudian sampai batasnya sih kalau sudah sampai terjadi betul-betul agresi serangan seksual di mana ada sexual intercourse ya, kalian tahu lah ya, udah gede-gede semua. Nah itu sudah perkosaan Mbak. Tapi kalau di luar itu, sebelum itu masih pelecehan biasanya begitu. Tapi ada juga orang yang kan kadang-kadang definisi itu tergantung menurut pakar siapa ya. Tapi Iya. kalau secara umum sih pelecehan itu di dalam istilah payung dari kekerasan seksual ya. Jadi pelecehan itu salah satunya dari kekerasan seksual. Jadi tapi ketika itu sudah sampai pada tadi serangan seksual yang menyebabkan sexual intercourse. Nah, itu adalah sudah disebut sebagai kekerasan seksual atau perkosaan. Jadi kalau di luar itu biasanya orang masih menyebutnya sebagai pelecehan. Itu sih Mbak kalau Mas gitu. kalau definisi ya, kalau kita ngomongin definisi. Tapi kadang di zaman-zaman sekarang ini kan misalnya gini, saya berteman sama seorang perempuan. Jangan saya deh, ntar kesannya kamu jorok Hasan. Enggak. Orang lain misalnya, orang lain terus dia tuh berteman sama sama temannya yang lawan jenis. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan. Nah, kadang kita saking akrabnya tuh akhirnya mulai kita bercanda masuk ke dunianya berbau seksual. Misalnya ada yang besar tapi bukan tekad kayak gitu-gitu. Itu geli loh itu sebenarnya itu. Cuman apa tuh? Nah, kayak gitu-gitu ya. Itu bisa dibilang pelecehan seksual nggak? Kalau kita batas-batasan nih. Iya kalau misalnya si korban ini kita targetkan ke orangnya risih ya iya. Tapi kan mungkin kalau itu spontan ya, bisa jadi orang tidak keberatan ya. Tapi seringkali kan biasanya itu memang pola yang berulang itu loh ya, pola yang berulang dan biasanya sih orang yang suka bercanda gitu ya memang dia gitu terus ya. Mungkin dia ada gitu. masalah gitu ya dengan seksualitas bisa dia. dibayangkan. Kan biasanya bisa. alam bawah sadar itu kan sebenarnya juga tidak ada yang kebetulan ya. Tapi itu sebenarnya mencerminkan ya dari dalam proses mental kita itu ya. Itu sih Mas. Jadi maksudnya ya mungkin kalau katakanlah yang namanya orang sekali, tapi kalau itu pola itu yang menurut saya bahaya juga. Dan kalau itu ditargetkan ke orang dan kalau orang risih sebenarnya ya itu disebut pelecehan ya. Karena dia nggak suka gitu kan. Ya dan ada juga mungkin orang-orang tertentu yang memang dia sengaja gitu ya. Mungkin menurut dia lucu gitu, tapi kan orang yang dengerin risih ya, nggak risih nggak kita. Iya. Risih juga ya. Jadi merinding, bukan risih, merinding gitu. Apa ya? Betul. Kalau bahasanya anak muda zaman sekarang tuh cringe gitu loh. Merinding aja gitu. Betul. Jadi untuk Anda yang suka joke seksis, memang sudah dari sananya. Yang itu bisa ini sih Mbak, kan bisa dimodifikasi ya perilaku itu ya. Udah talent yang perlu dipendam itu, talent yang perlu dipendam. Iya, pendam. Tapi memang banyak sih Bu. Saya juga menemukan gitu di sekitaran saya. Ini laki-laki nih, tapi saya jadi kasihan gitu. Laki-laki ini ingin mencoba untuk menjadi friendly, tapi jatuhnya tuh jadi godain gitu loh. Oh iya, benar. Aduh kasihan banget. Kadang-kadang tuh berusaha asik gitu. Yeah. Kadang-kadang berusaha asik. Tapi mungkin dia itu ada faktor-faktornya. Kalau dia itu belum pernah bergaul sama perempuan sebelumnya, atau berusaha deket sama perempuannya, berusaha pengen bikin perempuannya ketawa, tapi malah gagal. Bisa gitu ya? Gitu, malah gitu. Itu benar sih, benar. Ya kan, itu keadaan benar. kita sekarang. Benar, enggak ada ya. Banget emang, ada banget. Perlu saya sebut nama? Nggak usah ya? Enggak, jangan. Nggak usah. Baru podcast ketiga nanti di take down, nggak boleh. Iya, saya belum siap. Terus saya belum siap dikejar-kejar. Terus juga kemarin tuh saya sempat diskusi nih sama Hasan, kayak sejak kapan manusia tuh mempunyai konsep pelecehan seksual gitu. Terus Hasan tuh jawab, ya sejak apa Hasan? Ya dari zamannya Nabi Musa sama Siti Julaiha.
Nabi Yusuf. Iya, Nabi Yusuf. Ya. Heeh. Sejak dari Iya. itu Dari zaman Nabi gitu. Yusuf. Tapi kan itu kan maksudnya kejadiannya. Yang saya tanyakan ini Mm-mm. kayak keilmuannya gitu. Oh ini tidak boleh, ini pelecehan seksual itu sejak kapan? Bu? Iya. Kalau tadi ya terjadinya itu saya rasa setua peradaban manusia itu sendiri ya saya rasa ya. Ya kan yang namanya kriminalitas itu kan ya manusia kan memang punya sisi baik dan buruk tadi ya. Jadi ketika memang orang itu tidak bisa mengendalikan tindakannya itu mungkin akan terjadi. Apalagi ketika terjadi relasi kuasa. Nanti kita ngobrolin itu deh secara secara gamblang. Nah, Oh, kalau istilahnya itu iya. kalau saya sendiri sih ya di Indonesia gitu ya, itu mendengarnya tahun 1990-an itu ketika saya pas jadi aktivis. Nah, ketika saya jadi aktivis kuliah, pas saya jadi aktivis, pas ketika zaman saya itu gerakan hak asasi manusia itu lagi ramai ya, LSM gitu ya. Waktu itu kan juga zaman Soeharto, jadi banyak demo. Jadi tahun 1990-an di Indonesia itu gerakan hak asasi manusia, isu-isu yang seperti itu ya, isu kekerasan, isu feminisme itu lagi rame, itu gelombang pertamanya. Nah, kemudian kalau di luar negeri, kalau yang saya dengar sih di Amerika ini kita tidak Amerika minded ya, tapi seringkali memang Amerika tuh jadi karena mungkin memang negara besar juga ya, di Amerika, di Eropa itu ya ramenya itu ya tahun 1960-an ya gerakan-gerakan hak-hak sipil atau hak manusia itu, Mbak, Mas. Iya, iya. Berarti zaman-zamannya Gun N' Roses itu waktu adalah kasus nanti kapan-kapan tak ceritakan itu. Kayaknya kurang pantas diceritakan di sini. Zamannya band Gun N' Roses itu. Ya, Slash itu. Anyway. Itu tadi ibunya juga sempat kayak menyinggung itu apa ke lebih berkuasa sama yang relasi tidak. kuasa. Oh ya, nah ini Mbak kalau salah satu teori sih ya yang cukup dominan itu ya teorinya menganggap gitu kan atau mempercayai bahwa kekerasan seksual itu tidak semata-mata karena dorongan seksual ya, karena orang itu memiliki masalah seksual ya. Nah, tapi lebih dominan itu justru adalah ada relasi kuasa gitu. Kenapa kok anak-anak aja kan korban coba? Iya. Kalian sering lihat nggak anak 5 Iya. tahun, 3 tahun gitu kan, kemudian dan seringkali kalau relasi kuasa itu kan bisa jadi ada satu jenis kelamin yang lebih minoritas atau dianggap lebih lemah. Iya. Yang kedua ada misalnya ketimpangan struktural ya, orang kaya sama orang miskin, majikan sama ART atau pembantu ya, ini bahasa yang kurang etis misalnya ya. Terus misalnya kita pernah dengar kasus-kasus TKW itu ya Mbak Mas Iya, ya. iya. Gitu-gitu. Jadi ada ketimpangan sebenarnya tidak semata-mata itu. Kenapa itu kenapa dia jadi korban? Jadi seringkali korban ini justru yang mungkin secara seksualitas dia masih anak-anak, bayi, pernah dengar nggak kasus bayi-bayi gitu? Jadi lebih karena adanya ya itu korban yang paling apa ya, yang paling lemah gitu loh Mbak. Jadi itu dianggap seperti itu. Itu juga itu teori yang banyak orang percaya gitu. Kenapa ada kelompok tertentu yang memang seringkali jadi sasaran, dan kalau di dalam kasus di Indonesia ya di dunia sih ya anak-anak itu biasanya juga rentan ya Mbak. Anak-anak, orang yang mungkin secara struktural posisi lebih bawah ya, orang miskin misalnya ya dalam tanda petik. Posisinya misalnya antara majikan dengan asisten rumah tangga, antara dosen dengan mahasiswa itu banyak juga Mbak bikin pusing Mbak. Jadi misalnya kayak bimbingan skripsi di hotel, wah pokoknya pusing deh dengar-dengar gitu. Tapi memang begitu Mbak teorinya. Jadi relasi kuasa maksudnya itu ada relasi kekuasaan di antara mereka. Itu serius Seram. Tapi kalau seandainya apa tuh kita bahas relasi antar kuasa dan lain sebagainya, bukankah itu udah ada persetujuan? Maaf ya, agak frontal saya ngomongnya. Tapi bukankah itu ada persetujuan dengan si korban, dalam arti korban mungkin kan diberikan imbalan. I don't know, imbalannya mungkin kamu dapat nilai bagus, atau imbalannya kamu nanti lulus, atau itu gimana itu? Oke, jadi memang
Memang kalau karena kan tadi indikatornya kan itu ya, ketika korban itu tidak menginginkan atau menginginkan dalam ancaman, intimidasi itu sudah kekerasan, itu sudah pelecehan atau kekerasan seksual ya. Nah, jadi apakah memang dia senang atau diancam ya pasti kita harus tanya ke korban kan ya. Banyak juga gini sih, walaupun kalau mungkin sih kita secara pribadi mungkin nggak menolak ya, misalnya mungkin kita ketika menghadapi itu kita ngerasa kok kayak gitu sih, tapi nyatanya ketika dari perspektif korban ini memang banyak mereka itu sebenarnya yang pengen melawan tapi nggak bisa ya, kadang-kadang diancam misalnya dalam situasi yang dia sangat terintimidasi ya, misalnya dipersulit nilainya gitu ya, bimbingan skripsinya akan diperlama gitu ya, atau secara ekonomi mungkin misalnya ya diperas dan lain sebagainya tadi, misalnya kayak online tadi ya, kan banyak tuh yang akan disebarkan video porno, akan disediakan gambar porno, entah ya pastinya juga bukan berarti kita mendukung ya, misalnya ada orang yang melakukan hal-hal yang tidak pas memang direkam, tapi maksud saya kalau itu mengacu kepada definisi tadi kan itu bisa terjadi gitu loh. Jadi kadang yang namanya persetujuan itu juga tidak sekedar iya dan tidak ya. Jadi kalau anak-anak, nah yang juga menjadi perhatian serius ini anak-anak ya. Jadi ada kan kasus misalnya anak-anak dikasih permen, terus dia dimanfaatkan oleh seorang kakek. Setuju suka sama suka ya nggak bisa lah, anak-anak kalau secara hukum mereka masih tidak bisa memberikan persetujuan. Jadi secara hukum mereka masih harus punya wali gitu ya. Paham ya? Dia tidak bisa memberi persetujuan. Dia bukan orang yang punya kemandirian untuk memberikan informed consent atau persetujuan. Jadi nggak bisa. Misalnya kita katakan, itu kan dia suka sama suka. Anak kecil dikasih permen aja juga dia nggak ngerti kan. Nah, jadi itu di dalam persetujuan itu sebenarnya juga nanti harus dilihat lagi konteksnya gitu loh. Kalau dia anak-anak, mau dia bilang suka sama suka, yang bersalah tetap. Kalaupun misalnya katakanlah dia suka sama suka, misalnya dia umur 11 tahun masih di bawah umur ya, 10 tahun, tetap nggak bisa karena nanti tanggung jawab adalah di pelaku. Kalau pelakunya itu orang dewasa. Guru dengan murid, nah itu sering kali tuh jadi yang disalahkan, wah itu juga dia mau lah, tapi kan guru harusnya melindungi murid dong, nggak bisa gitu, bukannya malah melindungi, malah ada kadang-kadang ada misalnya gini, makanya, wah itu kan anaknya duluan yang perempuan ya nggak bisa gitu, kok dia kan kamu kan guru gitu ya, jadi tetap bukan kita mendukung hal-hal yang seperti itu ya, misalnya perempuan yang infighting, bukan, tapi maksudnya ya kita posisikan juga ya bahwa tadi itu ketika terjadi relasi kuasa tadi ya, anak di bawah umur gitu kan, kemudian orang-orang yang mungkin bisa diancam, misalnya dia cleaning service ya, Pak